Welcome to OKT, Obrolan Kantin Tambang by Indonesia Mining Student Network. This podcast will cover exclusive career journey stories of mining expert, sharing career journey, insightful stories, and inspirational information. Be ready, listen, learn, and share. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk setiap pendengar setia podcast IMSN. Kembali lagi bersama podcast IMSN yang ke-9 episode kali ini bersama saya Valeria Trifonemisa dari Universitas Nusa Cendana, mahasiswa Teknik Pertambangan yang kali ini akan berperan sebagai moderator pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yakni mengenai bagaimana peran AI di dunia pertambangan yang dikemas dalam satu judul yang sangat menarik, teman-teman, mengenai AI membuka peluang atau membunuh juang di industri pertambangan. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih podcast IMSN ini, sebenarnya podcast IMSN ini merupakan salah satu program IMSN yang mana mengundang para profesional dunia pertambangan untuk membahas mengenai hal-hal menarik di dunia pertambangan yang dikemas dalam event OKT atau obrolan kantin tambang. Untuk itu, berkaitan dengan topik yang ada kali ini, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa dan punya pengalaman yang sangat lama tentunya di dunia pertambangan, sekitar 22 tahun lamanya kalau tidak salah. Betul, ya Pak? Betul. Lebih tua dari kalian kayaknya. Iya. Iya, mungkin selamat datang Pak, selamat pagi. Kalau di sana Pak, kalau di sini siang Pak. Siap. Iya, selamat pagi Pak. Semangat pagi terima kasih banyak Pak sudah terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini dan mau menyempatkan waktu sibuknya untuk bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman sebagai orang-orang yang memang punya pandangan yang luar biasa di dunia pertambangan. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini Pak, mungkin saya sedikit menjelaskan bagaimana background Bapak untuk teman-teman pendengar semuanya bisa sedikit mengenal lah. Mungkin nanti lanjut panjangnya nanti akan kita bicarakan pada hari ini. Bapak Muhammad Suhada sendiri dulunya merupakan seorang mahasiswa lulusan S1 Hukum Universitas Surabaya yang mana sudah bergerak di dunia HR selama 22 tahun lamanya, terhitung dari tahun 2002 sampai dengan 2024 dan punya banyak sekali pengalaman di perusahaan-perusahaan besar, dan sekarang ini beliau sudah bekerja sekitar 12 tahun lamanya di industri pertambangan di PT J-Resource Nusantara. Betul ya Pak? Betul. Oke Pak. Kita mungkin mulai dulu Pak untuk obrolan kita hari ini. Apa kabar Pak? Gimana? Baik, Valeri. Ini karena di kantin, karena belum kantin saya boleh kopi dong ya. Iya kan? Karena ini obrolan kantin, saya izin sambil kopi. Jam-jam rawan soalnya masih pagi, harus kopi dulu. Ya, gitu kan, ya. Baik Pak. Oke. Temanya tadi apa tadi? Iya, setuju biar tambah semangat. Temanya tadi AI, apakah ancaman atau apa tadi itu? AI membuka peluang atau membunuh juang di industri pertambangan. Waduh, keren kali judulnya. Berat itu temanya. Menarik, ini dari tim tim relation Pak. Ya. Oke, kita mau bahas dari mana dulu ya? Mungkin ini Pak. Kita bahas sedikit awal nih, bukannya ini Pak. Sebenarnya saat baca background Bapak dan melihat CV Bapak, mendapati bahwa dulunya Bapak merupakan mahasiswa di S1 Hukum. Saya cukup bingung Pak. Saya pikir orang HR ini mereka yang punya background pendidikan seorang jurusan psikologi nih Pak. Tapi mungkin bisa ceritakan bagaimana berjalannya sampai pada bisa terjun sebagai seorang HR di industri pertambangan. Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi
Di HR sendiri itu kan ada yang namanya bagian hubungan industrial biasanya di perusahaan ya tambang tuh yang itu akan mengurusi serikat pekerja ya kan. Kalau nanti kalian di perusahaan tuh akan ada yang namanya perjanjian kerja bersama, urusan ketenagakerjaan. Nah sebenarnya saya itu awalnya memang hukum, tapi saya waktu itu memilih pendalamannya hukum perburuhan. Jadi saya masuk kerja di era tahun 2000-an awal itu sebagai HR di bagian hubungan industrial namanya. Jadi urusan dengan serikat pekerja, ada dengan perwakilan pengusaha, ada pengupahan. Nah itu awal karir saya di situ sebenarnya. Tapi balik lagi setelah bekerja itu memang kita tidak berhenti belajar. Poinnya itu kan ya. Jadi saya juga belajar yang lain-lain. Nanti kalau Valeri bisa lihat CV saya itu kan pindah ke beberapa bagian ya, di HR itu. Jadi belajar semuanya pada akhirnya. Ilmu dasar itu memang untuk masuk, kemudian yang utama setelah itu memang paling penting ya tadi tidak berhenti belajar gitu ya. Artinya sarjana apapun kalian, kayak tambang nih misalnya nih kan, awal masuk belajar tambang, tapi tambang kan juga luas tuh, ada bagian operation, mine planning, engineer, bioteknik lah, ada yang lain-lain ya. Bagian lain-lain, enviro, safety. Jadi yang penting setelah masuk itu kita harus selalu belajar. Sudah lulus pun kuliah harus selalu belajar. Di dunia kerja itu mindset saya adalah kalau dulu kita kuliah, masih kuliah kan Valeri kan, itu kan kuliahnya bayar dong, ya kan? Pasti bayar, ada bayarnya lah ya. Nah kalau kuliah itu kan kita kan membayar untuk belajar. Sementara kerja, mindsetnya saya adalah belajar yang dibayar. Jadi ketika kamu magang, kamu kerja nanti suatu saat insya Allah, itu mindsetnya saran saya sih ini kerja jangan lihat nilainya dulu. Lihatnya adalah ini saya dibalik nih. Sebelumnya saya tuh bayar untuk belajar, sekarang saya dibayar untuk belajar. Jadi dan sampai sekarang itu masih ya, karena sampai sekarang pun saya terus belajar nih. Kalau tidak saya kan digantikan nama AI gitu kan. Gitu. Jadi prinsipnya itu. Jadi saya setelah masuk ya saya belajar semua dan akhirnya saya menguasai semua proses-proses di HR dan semua bagian-bagian itu. Kira-kira gitu perjalanan saya. Menarik sekali Pak. Berarti proses belajarnya itu yang dikembangkan terus-menerus setiap kalinya dia. Dan memang betul dari berpindah perusahaan itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Betul. Untuk Bapak mungkin di bidang HR. Oke Pak, kita berpindah nih ke topik kita hari ini. Kita sudah masuk, Pak sudah sebutkan sedikit itu. Contohnya kita tidak belajar, mungkin takutnya kita digantikan oleh AI. Betul, itu makanya harus selalu belajar, termasuk saya gitu kan. Iya, makanya kita selalu belajar. Betul Pak. Ini menarik sekali Pak. Mungkin selama 22 tahun lamanya Bapak bekerja masuk dan terjun di industri pertambangan sebagai seorang HR. Dari kacamata seorang HR nih Pak, pasti Bapak sudah melihat banyak sekali perubahan-perubahan, baik itu teknologi dan ya yang kita bicarakan saat ini adalah kecerdasan buatan itu Pak. Mungkin Bapak bisa gambarkan sedikit bagaimana awalnya. Kalau contohnya dari Bapak melihat nih, bagaimana awalnya sebenarnya AI ini masuk di dunia pertambangan? Mungkin dijelaskan dulu secara global, Pak, baru kita masuk ke konkretnya di perusahaan Bapak. Ya. Jadi sebenarnya kan teknologi itu kan berangkatnya kan kalau kita lihat di tambang ya. Tambang itu sebenarnya industri yang paling kuno sebenarnya kan. Mau dari zaman dahulu sampai sekarang, intinya tambang itu prosesnya sama. Eksplorasi, ya kan, cari resource-nya, kemudian dihitunglah bagaimana cara menambangnya, mine planning-nya, operasinya seperti apa. Kalau mineral dia ada processing, kalau batu bara non mineral dia paling crushing dan ujungnya adalah selesai kan seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tambang dari zaman dahulu kala prosesnya sama dulu. Prosesnya adalah ya mulai eksplorasi, earth moving, ya kan, sampai mine planning, earth moving, mineral ekstraksi dan selesai. Proses dasarnya sama. Dan dari dulu mungkin orang pakai cangkul kan dulu. Sekarang masih ada peti-peti kalau kalian lihat ya Valeri. Mungkin nggak tahu di daerah sana ada tambang rakyat nggak yang masih pakai cangkul segala macam. Proses sama. Mereka ada proses, ada mungkin eksplorasi dengan metode mereka gali,
manual, mereka abstraksi. Nah, yang berbeda adalah tadi cara-cara melakukan setiap prosesnya itu dari tahun ke tahun itu berubah. Misalnya nih, dulu pakai cangkul, pakai pemukul batu, kemudian pakai alat berat. Tapi prosesnya sama, ya kan? Alat beratnya dikendalikan orang, sekarang sudah pakai remote. Kalau kalian lihat di Freeport, itu sudah underground semua, itu udah pakai kayak main game kan. Tapi prosesnya sama. Proses tambang tidak berubah, yang berubah adalah cara menambangnya. Nah, cara menambang inilah yang sampai sekarang itu udah berubah jauh. Bahkan tadi saya bilang kayak di Freeport, itu di beberapa dunia yang lain pun sudah alat beratnya tidak ada operatornya. Semua dikendalikan sama kayak kalian main game. Jadi main plan-nya, yang sekarang ya, main plan-nya itu sudah ditaruh di dalam otak-otaknya mobil-mobil alat berat itu, dia akan jalan tuh sesuai dengan yang kita programkan. Jadi ada sistem kontrolnya, yang kontrol itu semua proses supaya efisien. Jadi kalau sekarang kalian belajar menghitung apa efisiensi operasi apa mesti cycle, ya kan? Siklus operasi nih, itu yang digantikan sama mereka, gitu kan? Mereka bisa mengoptimize alat-alat beratnya, arahnya, waktu tempuhnya. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya secara konsep itu tidak berubah, tapi bayangkan kalian dulu harus menghitung manual pakai Excel atau pakai software, itu digantikan oleh teknologi. Nah, ini tantangannya di sini sebenarnya. Kalau teman-teman, gini deh, kalau beli tas, kamu beli tas yang original apa yang artifisial, yang palsu, yang KW? Kalau beli tas, atau beli apapun lah. Kalau untuk sementara sih Pak, yang kalau contohnya untuk tas sekolah ya niatnya mau yang ini sih original, tapi karena itu Pak kurang ini. Enggak, tapi kalau punya duit misalnya, kamu belinya apa? Kalau punya duit pasti beli yang original lah ya. Kalau punya duit maunya yang original. Sama, sebenarnya maksudnya gini, AI membantu kita. Jadi kita harus melihat AI itu, artificial intelligence itu adalah alat bantu, jangan sebagai pengganti. Itu. Jadi kayak sekarang nih mahasiswa nih mau bikin tugas misalnya kan, kalian gampang tuh pakai ChatGPT, ya kan, dimasukkan soalnya, keluar jawabannya, betul nggak? Nah, iya, setuju. Semua seperti itu, dan itu bahaya. Kenapa? Karena pada akhirnya kalian menyerahkan keaslian otak kalian, intelijen kalian kepada mesin. Artinya otak original kita itu tidak terasa lagi, ya kan? Tidak terlatih lagi, sehingga kita menyerahkan kemampuan kita. Ya harusnya kita bisa dan jauh lebih baik daripada yang artificial intelligence itu, menjadi kayak bisa tumpul. Karena sudah diambil alih, sebagian kita menyerahkan kemampuan berpikir kita kepada AI. Contoh seperti itu. Dan pekerjaan-pekerjaan itu jauh lebih efisien dengan artificial intelligence ini. Dengan teknologi ya. Kalau misalnya kita lihat yang paling real itu pada saat COVID, ada yang namanya dulu sampling air ya, kewajiban tambang itu ambil sampling air tuh untuk kualitas air sebelum keluar ke mana? Sebelum keluar ke fresh water. Itu bahkan ada aturan yang pakai, saya lupa namanya ya, alat yang sparring kalau nggak salah, dari pemerintah diwajibkan dipasang di titik-titik yang checkpoint air. Sebelumnya ada orang yang melakukan itu. Dengan cara apa? Dia datang, ngambil sampling air, ya kan? Kemudian dia bawa samplingnya, dia bawa ke lab, dia ukur, kemudian dia masukkan datanya. Satu orang melakukan itu. Sekarang alat itu dipasang. Setiap 2 detik dia bisa ambil sampling. Dan hasilnya keluar, langsung dikirim ke cloud. Yang lingkungan bisa lihat, perusahaan bisa lihat. 2 detik. Artinya orang tadi itu, kalau tidak berubah skillnya, ya dia digantikan sama alat tadi. Contoh seperti itu. Jadi, orang tadi harus mampu berubah mengerjakan hal yang lebih tinggi dibandingkan hanya ambil air, sampling, dan input data. Gitu kan. Dia harus belajar, upskilling, ya kan. Misalnya melihat, oke, gimana antisipasi supaya
air tidak rusak misalnya, air tidak asam. Nah, itu yang dipikirkan manusianya. Pekerjaan yang rutin tadi itu tergantikan tuh oleh teknologi. Ya kan? Bahkan dulu datanya masuk, orang harus melihat data, buat Excel, buat tabel, buat analisa. Kan datanya itu langsung dianalisa oleh AI tadi. Oh, ini kalau kalian tidak berhati-hati, ini akan lebih dari ambang batas misalnya. Nah, orangnya seperti apa? Yang ambil keputusan ini harus apa ya supaya tidak ambang batas. Nah, pekerjaan yang collecting data, pekerjaan yang repetisi, itu sudah tergantikan semua saat ini ya, bukan nanti ya, sekarang. Sudah jalan. Surveyor misalnya. Dulu harus nembak pakai apa, sekarang cukup drone terbang. Yang surveyor ini saya tahu surveyor reklamasi. Ya kan? Dulu ada surveyor yang harus jalan, ukur pohon, lingkar. Sekarang dia sempat terbang di titik tertentu, dia ambil gambarnya, selesai. Bulan depan datang lagi, dia akan bisa lihat perkembangannya. Bayangkan. Artinya pekerjaan orang surveyor di lapangan ngukurin pohon, lingkar pohonnya berapa, itu udah nggak digunakan lagi. Ya kan? Dan itu sudah sekarang ya, COVID kemarin terutama. Jadi COVID kemarin itu di dunia tambang banyak teknologi yang diimplementasikan sebenarnya. Banyak teknologi yang sudah jalan dan itu sebenarnya salah satu cikal bakal dari AI. AI itu lebih sekarang lagi melihat yang menganalisa, bahkan menganalisa datanya itu bukan lagi manusia, AI-nya. Terus pertanyaannya manusia ngapain ya? Manusia itu adalah tugasnya yang mengambil keputusan, decision dari data-data yang terkumpul tadi. Nah, ambil decision inilah yang butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh kemampuan teori segala macam. Itulah original intelligence yang membutuhkan semua itu, melihat data dari AI, mengambil keputusan. Gitu sebenarnya. Itu udah terjadi ya. Ini bukan ke depan. Ini terjadi di zaman COVID kemarin. Begitu Valerie update-nya. Iya Pak, betul sekali. Ini Pak, kalau contohnya di perusahaan Bapak sekarang, contoh konkretnya itu selain ini apa saja sih Pak yang AI sudah buat Pak di perusahaan Bapak sendiri? Salah satunya yang tadi ya, yang saya sebut itu sudah jalan semua ya, yang lingkungan, terus kemudian ada apa namanya, ada teknologi yang untuk antisipasi longsor. Ada kan yang tebing itu, yang tambang apa namanya, kalau itu wallnya itu saya lupa namanya. Itu kan kalau dulu pasang bendera tuh, ya kan. Kemudian setiap hari atau setiap berapa jam ada surveyor yang lihat, gitu kan ya. Nah itu sudah pakai radar. Yang ada trek sedikit aja itu, dia langsung ada alarm bunyi. Contoh seperti itu. Artinya pekerjaan surveyor itu yang untuk antisipasi longsor udah digantikan. Dan itu 24 jam dia kerja. Kalau manusia kan ada jedanya tuh, setiap berapa jam di bawah itu ada benderanya geser gitu kan. Sementara ini dia real time, ada yang geser langsung. Jadi lebih akurat, lebih cepat gitu ya. Dan bisa 24 jam. Contoh seperti itu teknologi-teknologi kita gunakan. Berapa hal lagi yang tadi sudah air itu, kemudian sih banyak yang kerjaan-kerjaan yang administratif ya, yang report-report itu kita sudah pakai ibaratnya itu namanya robotic processing di RPA. Jadi semua report itu udah bukan orang yang ngerjakan. Semua report itu data-data masuk semua di jam tertentu 9 atau 10 itu dia akan mengenerate laporan yang dikirim ke orang-orang yang membutuhkan. Sehingga orang-orang yang membutuhkan itulah yang akan, oh iya saya harus ngapain ya. Jadi orang bekerja itu bukan lagi ngumpulin data, itu bukan pekerjaan lagi. Pekerjaannya adalah datanya masuk, report masuk, terus saya mau ngapain ya? Nah itu kira-kira. Gitu sih, sama ya ada yang lainnya, proses administrasi kita minimize semua lah, semua pakai sistem gitu. Berarti sudah sangat banyak Pak, dan betul sekali Pak, kalau misalnya kami belajar saat di kampus bahwa misalnya
orang-orang geotek mereka harus survei ke lapangan tiap jam berdasarkan data bentuk lereng yang seharusnya, dan kemudian harus turun ke lapangan melihat apakah memang sudah sesuai yang dibuat, slope-slope-nya apakah sudah sesuai dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang sudah digantikan oleh radar, dan itu bisa 24 jam seperti yang Bapak bilang. Ini juga sebenarnya ketakutan juga Pak untuk kami sebagai mahasiswa, seorang engineer. Betul. Iya, nantinya menjadi seorang engineer di dunia pertambangan. Sebenarnya bagaimana sih menghadapi keadaan-keadaan mungkin dari kacamatanya Bapak melihatnya itu seperti apa sih Pak? Jadi betul Pak Leri, kerjaan surveyornya digantikan, tapi pekerjaan yang mengambil keputusan mengenai aman tidaknya itu tidak bisa digantikan. Ya kan, bahwa ini harus berhenti, harus diapakan, itulah manusianya. Makanya kalian engineer atau masih mahasiswa sekarang harus kuat di teori dan konsep, bukan kuat di cara kerja, ngerti nggak? Jadi cara kerja itu digantikan semua kalian, tapi teori konsep misalnya kalian harus betul-betul belajar mengenai konsep kestabilan lereng. Cuma datanya kalian ambil datanya dari mesin, bukan lagi dari yang disurvei-survei tadi, kan gitu. Contoh seperti itu. Jadi memang tadi original intelligence kita harus belajarnya yang betul-betul teori konsep dasar, belajar mengenai ini bagaimana sih membuat tambang aman, ada pergerakan, ini harus di cutting di mana, harus bagaimana, itu manusia tidak bisa mesinnya, ya kan? Mesinnya tadi hanya bisa mengidentifikasi ketika ada pergerakan rekahan, ketika ada apapun gitu ya. Tapi setelah itu diapakan, itu kan manusianya, engineer-nya. Jadi kalian harus menguasain konsep-konsep dasarnya, konsep-konsep engineering-nya. Bukan fokus ke menguasain bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana software-nya. Karena software itu akan digantikan semua. Nah, setelah ada semua nih, harus ngapain? Harus cutting, harus ditimbun bawahnya, dikasih bench wall atau apapun lah. Itu engineering-nya. Jadi kalau mahasiswa itu tidak pernah berubah masalahnya konsep itu. Yang berubah, saya bilang, yang berubah adalah cara kerjanya. Jadi bedain dulu. Proses tambang itu tidak pernah berubah. Prinsip-prinsip tidak pernah berubah. Cara-cara mengerjakannya itu berubah sesuai dengan teknologinya. Kan gitu sebenarnya. Gitu. Berarti tetap kembali lagi bahwa pengambilan keputusan tetap seorang engineer, bagaimana menentukan kondisi tempat existing di lapangannya bagaimana. Dan AI cuma membantu ya Pak, membantu untuk mempermudah semuanya. Ya, betul. Dan iya Pak, kalau contohnya itu, kalau kita bicara mengenai AI dan kemudian bicara tentang bagaimana manusianya seorang engineer-nya nantinya misalnya Pak. Nah, kemudian ini kita akan kaitkan juga Pak, ini masuk ke SDM Pak. Bagaimana SDM itu sendiri. Nah, kebetulan Bapak yang bekerja di bidang HR mengenai people development pasti sangat-sangat memiliki berbagai pandangan bagaimana seorang SDM harus berperan di dunia pertambangan dengan kondisi AI, perkembangan teknologi yang semakin maju ini. Mungkin bagaimana sih strategi Bapak untuk tetap membentuk atau mengembangkan SDM di dunia pertambangan itu seperti apa Pak? Terutama di perusahaan Bapak sendiri. Ya, jadi tadi bahwa kalau ngomong SDM itu mungkin bahasa gampangnya ada kompetensi ya, kemampuan lah ya. Jadi tadi saya bilang memang kompetensi dasar, kemampuan engineering misalnya gitu, itu harus kuat, tidak bisa tidak. Apapun ada AI, nggak ada AI, itu harus sangat kuat dulu ya. Karena keputusannya ujung-ujungnya adalah itu engineering decision gitu ya. Oh ini slope-nya aman tidak, aman tidak, dan apakah ini merusak lingkungan tidak, itu kan decision dari seorang manusia. Dan itu tidak bisa diserahkan ke AI, karena AI tidak punya rasa, mungkin tidak punya empati. Jadi itu tidak punya. Mereka betul-betul hanya mencoba meniru cara berpikir, kemampuan berpikir. Sementara manusia sendiri kan punya aspek lainnya ya, kalau kita mau SDM ya. Aspek etika, aspek rasa, aspek
humannya. Jadi karena kita tahu nih, kita mau tambang itu industri yang sangat berbahaya, ya kan, makanya safety di tambang selalu harus ketat segala macam. Nah, decision itu tidak pernah silakan ke AI itu dulu. Kalau saya ya, jadi SDM saya harus menguasai konsep dasarnya dulu secara kuat, engineeringnya, kompetensinya. Seorang main engineer ya harus mumpuni tuh kemampuan main engineer-nya. Geologis yang mumpuni gitu kan. Dia akan dipermudah kerjanya. Jadi AI itu dijadikan alat kerja, bukan pengganti pekerjaan dan pengganti decision. Nah, itu sebenarnya prinsipnya. Jadi AI itu akan membantu orang-orang yang memang mempunyai kemampuan yang kuat dasarnya dan membuat mereka lebih cepat ambil keputusan. Kan itu sebenarnya. Mindsetnya seperti itu. Nah, kompetensi yang lain memang SDM itu harus selalu cepat belajar. Ya kan, selalu belajar dan cepat belajar gitu kan. Karena dari sisi teknologinya, caranya berubah terus. Dari sisi prinsipnya tidak sebenarnya. Jadi dia harus kuat, konsep dasarnya, baru masuk ke AI sebagai alat bantunya. Gitu. Bagaimana sih sebenarnya berperan sebagai juga saya baca dari ketua tim, kalau tidak salah, ketua tim SDM di PT J Resource. Itu sebenarnya bagaimana sih cara Bapak mengatasi atau mengembangkan SDM untuk tetap stabil nih Pak, tetap stabil sehingga tetap SDM baik sejalan sehingga operasional pertambangan itu mungkin semakin berkembang dan semakin bagus lagi. Itu bagaimana Pak? Betul. Jadi memang pasti istilahnya itu upscaling. Jadi upscaling skillnya itu terus menerus ya kan. Karena sebenarnya kan itu kayak alat baru aja. Dulu kalian misalnya lihat arah pakai kompas gitu kan ya. Sekarang kan pakai Google Map. Kan sama tujuannya sebenarnya. Jadi hanya dibantu dengan lebih mudah kerjaannya. Nah sebenarnya itu AI itu seperti itu juga. Yang kita antisipasi adalah ketika kemarin saya diskusi sama teman, iya sekarang saya buat email gampang. Maksudnya gimana? Iya buat email itu tinggal minta tolong AI, dia draftkan emailnya bagus dah, gitu. Oke, terus yang kirim tuh keren tuh gitu. Oh ya, terus mereka jawab juga. Saya bilang kalau mereka jawab, nanti mereka jawabnya pakai AI juga, gitu kan? Bagus juga sampai kamu. Pertanyaan komunikasi itu siapa? Kamu dengan orang yang sana, atau itu AI dan AI yang komunikasi sebenarnya. Karena yang ngedraft bukan kamu lagi, bukan hasil pikiran kamu, saya bilang kan. Iya, tapi kan itu draft. Ya pertanyaan saya, betul nggak kamu setelah draft itu kamu melakukan perubahan? Sangat sedikit yang itu masih gini. AI itu, tapi banyak orang yang menjadikan dia menjadi penggantinya orang tersebut. Contoh tadi, email nih. Oh iya, atau kayak tadi ini, cari jawaban soal. Keluar tuh. Ini harus di copy paste nggak gitu. Dia, oh ya seperti ini. Coba saya pikir lebih jauh lagi. Artinya, bahaya AI ini adalah dia memudahkan, tapi kemudahan itu bisa tidak mengasah yang finalnya dia, seseorang. Gitu ya. Itu kita harus antisipasi sebenarnya. Karena berikutnya ketika itu pun diserahkan ke AI, artinya kamu nggak perlu ada dong AI aja, artinya. Gitu. Jadi, diantisipasi dari mindset-nya, terus yang ditanamkan sebagai pengurus SDM itu ya AI itu bisa tuh orang eksplorasi pakai palu, sekarang pakai drill, ya kan? Atau sekarang bahkan pakai pesawat untuk mapping dulu apapun. So datanya ada, tapi interpretasi dari data itulah kemampuan yang tidak bisa digantikan sebenarnya. Mungkin AI bisa memprediksi juga, tapi tetap decision atau analisa lebih tajam, lebih komplit itu di manusianya sebenarnya. Gitu. Oke Pak, setuju sekali. Kalau contohnya kita bilang seperti ChatGPT tadi contohnya Pak. Iya, gimana tuh? Iya, dibuatkan jawabannya. Tapi kalau contohnya kita tetap itu bahasa teknologi akan sangat beda. Iya. Itu beda.
Pasti beda. Iya. Dengan berjalannya itu, Pak, kalau contohnya tadi Pak bilang tetap kembali ke perasaan, bedanya dan mungkin kita sebagai engineer berperan sebagai orang yang berinterpretasinya, mereka sebagai survei AI dibuat untuk membantu. Kemudian bagaimana contoh konkretnya di perusahaan Bapak itu kegiatan-kegiatan apa saja? Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang seperti pengembangan ilmu tadi yang seperti yang Pak bilang upskilling. Itu tuh seperti apa saja Pak di perusahaan Bapak? Ya pasti training development ya, itu pastilah, training development ke teknologi baru, ke software baru segala macam itu pasti. Itu terlalu diupdate terus ke misalnya engineer, itu ada training yang update sistem, update teknologi segala macam. Juga toolnya. Jadi bagaimana tadi misalnya kita mau berantem nih, dulu kita pakai parang, pakai pisau, terus kita belajar pakai pistol kan sama tujuannya membunuh, gitu kan. Kan seperti itu. Jadi yang perlu dilatih apa? Sebelumnya belajar pakai pedang, dia harus upskilling pakai pistol misalnya kan. Berikutnya nanti dia pakai bom, cuman belajar tombol-tombol doang gitu kan. Jadi upskillingnya adalah bagaimana menggunakan teknologinya, ya kan. Tapi kemampuan dasar bagaimana kalau tadi senjata ya membela diri, nah itu tetap harus punya kan gitu. Jadi harus selalu belajar, itu pasti ada teknologi baru, ada konsep baru harus pelajari ya. Tapi tadi tetap konsep engineeringnya itu tidak boleh lepas. Mungkin saya bisa sharing sedikit, saya pernah punya salah satu perusahaan tambang sebelumnya, ada yang waktu itu beliau direktur operation, udah senior gitu kan. Dia lihat tuh anak-anak engineer kan bikin pakai software semua tambangnya. Dia yang lihat, dia tahu ini salah desain kalian, ini nggak mungkin jalan. Dia bilang gitu kan, Pak ini software-nya begini gitu kan. Udah coba lihat ke lapangan. Pas ke lapangan betul nggak bisa karena ada dinding lapangan nggak bisa. Jadi ya itu contohnya ya, bahwa decision terakhir itu ada kemampuan manusianya yang punya jam terbang tadi. Dia bisa tahu lihat tanpa pakai software, lihat desain dia udah tahu tuh. Karena sudah punya jam terbang bertahun-tahun kan yang melekat di dirinya dia. Ini nggak mungkin dilakukan dengan desain ini. Contoh seperti itu. Jelas semua beda. Software aja kalah sama dia gitu kan. Seperti itu. Nah, itu karena dia melatih kemampuan dia di lapangan segala ini ya. Anak tamu nggak bisa menyerah. Kayak kalau software nih, bikin planning nih, cukup. Tapi kan kalian harus selalu fine tuning antara real lapangan seperti apa. Variabel yang kalian masukkan ke dalam software, kayak AI itu, dia kan hanya bisa berpikir atau melakukan sesuatu yang kalian suruh. Kalian suruh apa, dia melakukan apa. Kan itu sebenarnya kan. Nah, kalau ada parameter yang kalian lupa masukkan, hasilnya juga pasti tidak akurat dong. Ya kan. Jadi pada dasarnya kalian harus betul-betul menguasai real, gunakan AI untuk membantu kalian, mempermudah kalian. Nah itu. Jadi kalau kalian nanti memerintahkan AI bikin sesuatu, kalian betul-betul semua parameter yang penting itu masuk. Misalnya gitu kan. Contoh, generasinya pun kalian juga tidak langsung pelan mentah-mentah gitu kan, tidak copy paste gitu Valeri kan. Gitu. Iya. Berarti gitu memang sih kira-kira. Betul sekali. Pengalaman juga ya Pak. Jadi tadi seperti dia bisa mengalahkan AI awalnya lewat software dan dia bilang ini tidak bisa, ini di lapangan sebenarnya tidak bisa. Berarti itu mungkin dari pengalaman juga, pengalaman juga berperan penting sekali. Betul. Makanya jadi terlepas idealnya itu memang seorang engineer nih kalian ini kan, kalian harus di lapangan dulu lama nih gitu kan, supaya ada sense lapangannya. Nah sense lapangan itu nggak bisa dimiliki AI, ya kan? Sense lapangan itu nggak bisa. Iya. Saya lah lihat, saya udah tambang 22 tahun lebih. Saya di lapangan tuh hampir 10 tahun. Sekarang pun sering ke lapangan juga. Kenapa? Karena saya ngurusin tambang. Jadi saya juga harus tahu nih sense-nya tambang itu seperti apa gitu kan. Masalah tambang itu seperti apa gitu. Jadi tidak bisa tidak ambil keputusan
yang bisa justru gitu kan. Jadi saya harus tahu real, dan saya harus hidup di sana real gitu ya. Karena itu tidak bisa diambil AI, tinggal ditambah. Kayak kamu tinggal di situ, saya di pelosok Kalimantan belum ada sinyal tambahan Valeri, handphone aja nggak ada, bayangin aja loh, ya kan. Roster, kamu ceritain aja ya, roster saya masih 6 bulan 2 minggu dulu. Zaman itu tambang masih miskin, 6 bulan hutan. Itu sesuatu yang nggak bisa atau kemampuan yang nggak bisa diambil alih sama AI. Nah itu, jadi kalian belajar kuatin engineering-nya, kuatin field-nya. Jadi harus di lapangan dulu, ngerti operator bekerja gimana, alat berat seperti apa, misalnya kan yang eksplorasi harus ekspor beneran. Jadi kemampuan dan pemahaman lapangan itu sangat penting. Kamu magang nih sekarang apapun, manfaatkan, karena ini penting sekali. Nanti kalian harus bisa menyatukan antara kemampuan engineering kalian dengan lapangan seperti apa. Gitu loh. Dan itu kalian asah terus nih. AI jadikan alat untuk membantu saja. Itu dulu, jangan pernah berpikir bahwa AI itu menggantikan kita dan kita menyerahkan urusan kita ke AI. Itu bahaya. Gitu sih. Oke, berarti dari penjelasan Bapak sudah menjawab ini. Kalau contohnya AI di dunia pertambangan itu sebenarnya tidak membunuh ini juga, tidak membunuh juang juga, dan bahkan membuka peluang. Yes. Saya jelaskan. Dia akan membunuh juang orang-orang yang akan dipakai AI. Dia akan membunuh juang orang-orang yang tidak mau belajar konsep dasarnya. Ya tadi copy paste itu kan tersingkirkan artinya. Jadi kalau jawabannya dari peluang bagi orang yang mau belajar menggunakan AI sebagai alat bantu, tapi dia akan menjadi apa tadi istilah kedua aja, menjadi bunuh apa tadi? Membunuh juang atau membuka peluang. Jadi dia akan dia akan membuka peluang bagi teman-teman yang tetap memperkuat engineering-nya dan menguasai lapangan, gitu kan. Kemudian AI yang bantu dia mengambil keputusan, itu akan peluang. Tapi bagi orang-orang, ini balik ke manusianya kan, bagi teman-teman hanya menyerahkan otaknya kepada AI, copy paste dari kuliah semuanya, ya jawabannya tidak pernah dia berpikir. Yang berpikir AI semua, gitu kan. Nah, apalagi kerja nanti, udah pasti dia akan menjadi bunuh juang, dia terbunuh sendiri. Jadi bunuh juang atau peluang itu bukan AI-nya, tapi orangnya seperti apa melihat AI itu. Gitu kalau menurut saya. Iya, setuju sekali Pak. Jadi sebenarnya ini bukan masalah AI-nya, tetapi bagaimana orangnya Pak, orangnya. Yes. mau dibunuh oleh AI atau mau berkembang bersama AI. Yes, itu kumalam. Itu. Dan saya sekali itu Pak. kumalam. Setuju sekali soal sense di lapangan. Bagaimana saat saya datang sini Pak, mungkin saya cerita sedikit kita boleh. Saat saya datang ke sini dengan ilmu dari tambang, saat turun ke berbeda Pak. Sangat banyak hal-hal yang saya belum tahu, banyak hal-hal yang saya belum bisa masuk di akal saya. Misalnya kalau contohnya kami memplanningkan bahwa ini harus seperti ini dengan ukuran di lapangan sebenarnya mereka lebih menggunakan sense bagaimana ini kalau contohnya kita buat seperti ini dengan ilmu yang ada seperti itu tidak akan dapat patokan produksi yang dimau. Iya. Itu nggak ada ini duitnya. Itu Pak. Iya Pak. Itu yang jadi kadang-kadang jadi soal baru yang memang saya bilang saya kalau contohnya kita hanya belajar saja tapi tidak turun ke lapangan dan melihat kondisi existing lapangan mungkin akan setengah mati. Apalagi kalau contohnya kami cuma dengan ilmu kami memberitahukan ke AI dan kemudian berharap AI melakukannya, itu akan sama-sama ujung-ujungnya
kosong juga Pak itu. Iya. Iya. Jadi itu. Mungkin ini Pak, kalau Gimana? Tidak. Jadi sebenarnya banyak sekali dampak positif yang diberikan AI dan itu sangat luar biasa dari cerita Bapak. Saya baru mendengar beberapa hal ya. Jelas balik lagi kondisi sekarang itu seperti apa. Jadi kalau dari Pak Suhada sendiri dari kacamata seorang HR, mungkin dengan melihat kondisi yang sekarang, perkembangan terus maju, untuk sekarang ini Pak, anak-anak muda pasti yang sedang menonton ini, sedang mendengarkan ini nantinya, mungkin butuh sedikit advice dari Bapak mengenai bagaimana sehingga yang tadi Bapak jelaskan bahwa tergantung orangnya itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi supaya orang-orangnya ininya. Baik. Mungkin kita bisa lihat sejarah lah ya, perubahan pada saat kita saya bilang adanya revolusi industri, ditemukannya mesin uap segala macam, manusia tetap ada. Tapi yang hilang adalah manusia yang tidak bisa bekerja dengan teknologi, kan gitu. Dan terus sampai sekarang. AI itu juga seperti itu sebenarnya. Jadi akan ada hukum alam dan itu pasti ada. Jadi apakah saya juga pernah lihat ya bahwa dengan adanya AI ini pekerjaan itu juga tidak berkurang sebenarnya. Pekerjaan tetap banyak dan bertambah. Tapi kualifikasinya yang berubah. Nanti main engineer misalnya. Main engineer dulu kerja ya kan misalnya kan. Kemudian pakai apa lagi. Sekarang mungkin ada yang terbaru apapun lah ya. Proses sama desain tambang kan. Nah, alat bantunya yang beda gitu ya. Nah, tetap nih alat bantu ini apapun alat bantunya tetap adalah kemampuan dasar engineering-nya itu yang akan bedakan si A dan si B. Eksplorasi bisa dibantu dengan alat-alat mau pakai pesawat, lihat radar, pakai bor segala macam, datanya ada semua, apalagi eksplorasi ya. Interpretasi data itu satu geologis dan jenis lainnya bisa beda loh ya, apalagi kalau mineral. Artinya apa? Yang bedakan tuh jam terbangnya, manusianya lagi. Yang punya pengalaman, membangun pengalaman tidak hanya kemampuan teknis, kemampuan teori, tapi juga pasti tadi kan paling penting adalah kemampuan lapangan, yang berkembang lapangan. Yang itu tidak bisa apa sih bilangnya? Tidak ada shortcut-nya, tidak ada jalan pintas. Dia harus dilalui. Kenapa orang bilang butuh pengalaman? Sebenarnya pengalaman itu ya tadi, kamu bilang tadi Valeri, saya beda semua Pak ya, itu udah pengalaman kamu baru beberapa bulan. Setelah sekian lama, kamu kan melihat, oh ternyata begini ya, mempertemukan antara kebutuhan perusahaan dan keamanan, teori, segala macam, ini yang paling optimal. Ujungnya kan optimal. Aman, optimal buat bisnis dan perusahaan. Nah, siapa yang bisa menjawab itu? Dengan alat bantu AI, menggunakan AI, dia akan pemenangnya. Jadi, view-nya seperti itu. Tidak juga bisa digantikan dengan instan, bahwa, oh iya nih, saya karena jago udah bikin desain pakai software-nya jago bikinnya, yang jago software bukan kamunya gitu. Nah, di lapangan nggak bisa jalan gitu kan. Di lapangan nggak bisa nih gitu kan. Atau ambruk, atau apa misalnya. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Biasanya anak-anak long term planning sama medium term planning sama short term itu sering ribut juga kan. Long term maunya begini, di lapangan nggak bisa gitu kan. Harus dimodifikasi. Iya kan? Nanti abis itu ada ini tuh short term ribut lagi tuh, nggak bisa ini ada batu di sini kok. Lu planning gimana kan harus dirubah lagi. Nah itu saja kan butuh decision yang manusianya tidak kita yang keluar dari AI itu. Satu lagi paling penting, AI itu dia hanya bisa mengeluarkan sesuatu yang sudah ada ya di dunia ini. Mungkin kita nggak tahu, tapi data itu ada di negara lain, dia bisa ngambil sehingga seakan-akan itu ada hal yang baru, padahal itu bukan, itu sudah pernah ada.
Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Jadi kita harus fokus adalah meng-create sesuatu. Engineer kan meng-create sesuatu kan, sesuatu yang baru, engineer itu. Kayak, nah kalau dari kata dasar engineer mereka ya hal yang menciptakan hal yang baru, semua tergantung AI. Kalian nggak ada yang baru dong. Bukan engineer, kalian hanya alatnya AI. Nah, tolong spirit engineeringnya ini yang harus dikembangkan terus oleh teman-teman, terutama di engineer ya, dan siapapun. Saya kan juga sarjana nih, kita belajar terus nih. Karena sekarang kalau menghukum aturan, tinggal buka Google selesai. Tapi interpretasinya, implementasinya, itu kan manusia yang menjalankan. Nah, kira-kira itu mungkin dari saya. Pesannya tetap sabar belajar di lapangan, lihat lapangan seperti apa real, experience itu diambil, dan gunakanlah AI sebagai alat kerja, alat bantu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Di kuliah sama, ChatGPT dipakai, tapi jangan copy-paste buat jawaban soal gitu. Iya Pak, betul. Atau bikin makalah. Ini gitu, pasti yang nonton sekarang ini lagi ini tersindir Pak. Ini ya, yang nonton lagi tersindir. Saya masih pakai mesin ketik, gimana Iya Pak. Kan mau usaha, palingnya usaha sendiri gitu ya. Dulu kan masih pakai mesin ketik dulu ya. Pakai mesin ketik itu kan paling tidak meskipun kita menyontek ya kan, sudah ada contekan gitu ya. Tapi kita harus berusaha ngetik sendiri, baca. Sebenarnya itu tujuannya dulu saya baru sadar, saya cara mengetik, ya kan, kita mengetik, kita membaca, belajar. Terus kita mengolah, mengetikkan lagi. Itu proses belajar sebenarnya kan, menulis atau ketik. Nah, kalau sekarang kan kalian nggak belajar sebenarnya. Perintah, keluar, copy, paste, nggak ada mikirnya kalian. Itu bahaya. Bahaya itu. Gitu loh, ya kan. Ya itu kira-kira dari saya terkait tadi. Jadi kesimpulannya apa tadi? Apakah peluang tadi bunuh juang atau? Apakah AI membunuh juang atau membuka peluang, Pak? Oke, jadi jawabannya udah jelas ya, tergantung orangnya. Kalau contohnya kami sebagai anak muda masih copy paste AI, pikir AI dengan bantuan ini tanpa berpikir, berarti otomatis ya membunuh juang kami. Ya, harga kalian seperti AI itu gratis kan? Kan AI gratis. Kalau kalian berpikir seperti itu, bayangkan kalian tuh gratisan sebenarnya, nggak akan dihargain gitu. Kalian dihargain kalau kalian menciptakan sesuatu yang original, menciptakan sesuatu yang baru. That's engineer. Kalau enggak, kalian ini gratisan. Ngapain gue hire lu? Iya. Saya tanya aja AI keluar jawaban juga. Ya, berarti kalian harganya sama dong kayak AI apa? Gratis. Jadi berhubung lah ya, gitu. Oke, Pak. Berarti, iya, kalau contohnya kami dengan kondisi ini mau punya suatu nilai, otomatis ya kami harus berkembang lagi dengan identiknya AI di zaman-zaman sekarang ini. Berarti kami harus tetap ini Pak, tetap pegang teguh. Mungkin itu dari Bapak banyak sekali ilmu, banyak sekali advice dan biasa. Dan kalau bisa Pak, apakah ada statement-statement terakhir lagi atau advice lagi untuk orang-orang dan IMSN sendiri Pak mungkin? Iya, IMSN dan teman-teman semua lah ya. Maksud saya ini teman saya juga karena kan saya pun bisa tergantikan kalau saya tidak belajar. Poin saya itu juga. Yang penting kita tidak takut gitu ya, apapun terjadi itu kita harus berani ya kan, dihadapin aja dan dipelajari gitu. Kemudian ya kita harus selalu siap untuk melepaskan istilahnya gini lah, skill-skill kita yang lama dan kita belajar skill-skill yang baru, updating terus diri kita harus selalu seperti itu. Karena kalau kita tidak update ya tadi kan kayak ini deh handphone lah, kita kalau tidak update ya akhirnya dibuang kan gitu kan. That's stay with us dengan termasuk saya ini ya. Jadi bukan pesan ke
anak-anak muda doang, ke semua, termasuk saya juga. Jadi kita harus selalu updated, kita harus selalu belajar, dan tidak perlu takut, karena mau ada AI, ada apapun nanti, AI, EU, AU, AI, semua apapun yang macam-macam akan datang, pasti akan datang, dan di itu semua bunuh juang atau peluang, ya kesimpulan saya tergantung dari kita masing-masing. So be brave and keep learning. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk hampir 1 jamnya kita berbincang banyak mengenai bagaimana peran AI dan kemudian apakah dia membunuh juang dan atau membuka peluang, dan sampai pada akhirnya kesimpulan bahwa ya tergantung pada bagaimana seorang SDM atau seorang engineer lah bisa berjalan bersama dengan itu. Apakah dia mau untuk membunuh juang atau mau untuk berkembang bersama dengan AI. Oke, Pak. Untuk mungkin episode kali ini kita tutup sampai di sini, dan terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya hadir di sini dan memberikan ilmu-ilmu, memberikan pengalaman-pengalaman menarik untuk teman-teman dengarkan, dan pastinya dengan judul yang menarik dan background dari seorang Pak Suhada, banyak yang akan sangat niat sekali untuk mendengarkan. Banyak yang mau mendengarkan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak sudah mau menyempatkan untuk hadir pada hari ini.